Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggir Naldi Kusuma, Prodi Agribisnis dengan NIM 22007 2200307. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Rancangan Usaha Agribisnis Minyak Kelapa Murni. Produksi kelapa Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan produksi sebesar 18,30 juta ton per tahun, serta pangsa pasarnya sebesar 30,24% dari produksi kelapa di dunia. Produksi kelapa Indonesia saat ini terkonsentrasi di beberapa pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, dengan rata-rata produktivitas pada tahun 2014 sebesar 11,36 ton per hektar. Produktivitas ini sudah di atas rata-rata produktivitas kelapa dunia sebesar 5,20 ton per hektar. Sebagian besar produk kelapa Indonesia merupakan komoditas ekspor, penggunaan untuk konsumsi domestik lebih sedikit. Usaha pengolahan produk turunan kelapa berpotensi untuk dikembangkan di daerah-daerah sentra produksi karena bahan bakunya yang melimpah berdasarkan analisis finansial. Usaha produk turunan kelapa layak dikembangkan dan menunjukkan keuntungan yang terus meningkat setiap tahunnya. Kelapa Cocos nucifera merupakan komoditas yang penting bagi rakyat Indonesia dan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat. Hal itu dapat dilihat dari pengolahan pertanaman kelapa di Indonesia yang sebagian besar dikelola oleh rumah tangga petani, sekitar 9,60%. Pertanaman kelapa dikelola oleh petani dengan rata-rata kepemilikan 1 hektar per kakak. Sarmidi menyatakan bahwa tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Hampir seluruh bagian pohon, akar, batang, daun, sampai buahnya dapat digunakan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah berkaitan dengan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan, antara lain: 1. Beberapa besar pendapatan yang diperoleh pada usaha minyak kelapa murni di Desa Wayampubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. 2. Bagaimana kelayakan ekonomi usaha minyak kelapa murni di Desa Wayampubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Tujuan dan kegunaan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh pada usaha minyak kelapa murni di Desa Wayampubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. 2. Untuk mengetahui kelayakan ekonomi usaha minyak kelapa murni di Desa Wayampubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan informasi bagi para pelaku usaha minyak kelapa murni dalam hal peningkatan pendapatan ekonomi usaha. 2. Sebagian bahan masukan bagi para pelaku usaha minyak kelapa murni dalam mengembangkan usahanya. 3. Sebagai bahan referensi bagi para pembaca akan melakukan penelitian sejenis. Metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Wayampubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Pemilihan lokasi ini ditentukan secara sengaja, purposif, dengan dasar pertimbangan bahwa di lokasi tersebut merupakan salah satu daerah penghasil minyak kelapa murni. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2023. Peralatan produksi minyak kelapa murni. Peralatan merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam kegiatan produksi karena dapat mempermudah dalam pembuatan minyak kelapa murni, baik secara manual maupun menggunakan mesin. Adapun jenis-jenis alat yang digunakan yaitu: yang pertama, parang. Merupakan alat yang digunakan untuk membuka kulit atau sabut kelapa. Selain itu, parang juga digunakan untuk membelah kelapa. 2. Pencungkil. Merupakan alat yang
digunakan untuk mencungkil kelapa sehingga mempermudah dalam memisahkan daging kelapa dengan tempurungnya. 3. Ember merupakan alat yang digunakan untuk menyimpan air kelapa yang akan dipakai untuk pembuatan minyak kelapa murni. 4. Baskom besar merupakan alat yang digunakan sebagai tempat untuk kelapa yang sudah dicungkil. Selain itu juga digunakan untuk mencuci kelapa dan memeras kelapa yang sudah diparut. 5. Baskom kecil merupakan alat yang digunakan untuk memeras kelapa. 6. Keranjang merupakan alat yang digunakan sebagai tempat untuk buah kelapa yang telah dicungkil dan dicuci. 7. Mesin parut kelapa merupakan alat yang digunakan untuk memarut buah kelapa. 8. Tapis merupakan alat yang digunakan untuk menapis kelapa yang sudah diparut yang telah dicampur dengan air kelapa. 9. Wadah plastik bening merupakan alat yang digunakan sebagai tempat air santan yang sudah ditapis. 10. Mixer merupakan alat yang digunakan sebagai pengaduk air santan dengan kecepatan tinggi. 11. Corong merupakan alat yang digunakan untuk mempermudah minyak yang sudah difermentasi dimasukkan ke dalam wadah penampungan minyak. 12. Sendok merupakan alat yang digunakan untuk menyendok minyak yang telah melalui proses fermentasi agar tidak tercampur dengan ampas atau busa santan. 13. Teko air plastik merupakan alat yang digunakan sebagai wadah penampungan minyak. 14. Selang bening atau selang kecil yang merupakan alat yang sama fungsinya dengan sendok yang digunakan untuk memindahkan minyak yang sudah difermentasi. Hasil dan pembahasan proses produksi minyak kelapa murni. Virgin coconut oil dalam proses produksi minyak kelapa murni harus menyediakan berbagai macam keperluan yang akan digunakan pada proses produksi minyak kelapa murni. Petani responden di Desa Wayangpubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Murni melakukan dengan tindakan beberapa tahapan berikut. 1. Bahan baku. Bahan baku dalam pembuatan minyak kelapa murni harus memakai buah kelapa segar karena dapat mempengaruhi kualitas produksi minyak kelapa murni yang akan dihasilkan. Kelapa yang telah dipanen harus langsung diolah dengan membuka kulit atau sabutnya agar mempermudah proses pembelahan buah kelapa. 2. Pembelahan buah kelapa. Pembelahan buah kelapa dilakukan dengan menggunakan parang yang telah disediakan sebelum kelapa dibelah. Sediakan ember beserta penyaring atau tapis yang diambil airnya karena akan dipakai untuk memeras parutan kelapa. Kelapa yang telah dibelah kemudian dicungkil dengan memakai alat pencungkil. Pencungkilan kelapa dilakukan untuk memisahkan antara daging kelapa dengan tempurungnya. Kelapa yang dicungkil disimpan ke dalam baskom untuk dicuci. 3. Pencucian kelapa. Kelapa yang telah dicungkil akan dicuci dengan air bersih yang mengalir. Kelapa yang dicuci harus benar-benar bersih dan dilakukan dengan mencuci satu persatu agar kotoran yang menempel pada kelapa semua terbuang. Kelapa yang dicuci disimpan pada keranjang yang telah disiapkan untuk mengurangi kadar air atau sisa air yang ikut setelah proses pencucian. 4. Pemarutan kelapa. Kelapa yang telah dicuci bersih akan diparut dengan menggunakan mesin parut kelapa pada pembuatan minyak kelapa murni. Lebih baik menggunakan mesin parut daripada memakai parut manual karena prosesnya akan lama. Kelapa yang telah diparut harus secepatnya diperas karena apabila dibiarkan terlalu lama akan mempengaruhi kualitas minyak. Kelapa murni yaitu kelapa akan lebih cepat berbau tengik. Hasil parutan kelapa disimpan ke dalam baskom untuk diperas. 5. Pemerasan kelapa. Baskom yang berisi parutan kelapa dicampur dengan air kelapa yang telah disiapkan, kemudian diremas agar parutan kelapa dan air kelapa menyatu. Pemerasan kelapa dilakukan dengan menggunakan alat yang memang sudah dibuat sendiri oleh pembuat usaha. Yang digunakan terbuat dari kayu dan kantong anyaman sebagai tempat untuk memasukkan parutan kelapa agar diperas dengan cepat dan mudah. 6. Fermentasi kelapa. Air perasan kelapa santan dimasukkan dalam wadah plastik bening, kemudian dimixer dengan kecepatan tinggi selama sekitar 5 menit. Selesai dimixer, wadah plastik bening yang berisi santan dimasukkan ke dalam baskom besar kemudian ditutup tetapi tidak terlalu rapat
Ampas parutan kelapa dimasukkan ke dalam baskom dan dijejer di pinggiran wadah plastik untuk membantu proses fermentasi. Proses fermentasi berlangsung selama kurang lebih 8 jam. 7. Kelapa setelah fermentasi. Jika sudah dilihat batasan antara busa, santan, minyak, dan air, maka hasil fermentasi sudah berhasil. Minyak dipindahkan dengan menggunakan sendok atau selang kecil yang telah disiapkan, serta alat saring agar busa santan tidak ikut tercampur dengan minyak. Setelah itu minyak disaring lagi dengan menggunakan corong yang telah dilapisi dengan tisu agar minyak yang dihasilkan lebih jernih lagi. Minyak ditampung di dalam teko air plastik yang menetes dan dilubangi corong. 8. Minyak kelapa murni. Minyak yang telah disaring itulah minyak yang menjadi kelapa murni yang siap untuk dikemas dan dijual. Karakteristik tenaga kerja. Tenaga kerja dengan sistem upah pada pembuatan minyak kelapa murni di Desa Wempubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, yaitu hanya menggunakan tenaga kerja luar keluarga. Tenaga kerja luar keluarga adalah merupakan tenaga kerja yang disewakan dalam proses produksi minyak kelapa murni. Penggunaan tenaga kerja luar keluarga dibutuhkan untuk beberapa jenis pekerjaan, yaitu tenaga kerja penyediaan bahan baku dan tenaga kerja bagian pengolahan tenaga kerja. Penyediaan bahan baku yaitu tenaga kerja pemanjat pohon untuk memperoleh bahan baku. Biaya yang dikeluarkan petani responden untuk tenaga kerja pemanjat adalah sebesar 30.000 rupiah per hari, dengan hari kerja tergantung dari petani responden. Ada hari kerja dilakukan 2 hari dalam seminggu dan ada juga 3 hari dalam 1 minggu. Jadi jika dijumlahkan hari kerja per bulan yaitu sebanyak 8 atau 12 hari. Begitupun dengan hari kerja bagian pengolahan karena harus disesuaikan dengan penyediaan bahan baku. Tenaga kerja pengolahan diantaranya yaitu mulai dari pengupasan atau pembukaan sabut kelapa sampai pada tahap minyak sudah dimasukkan ke wadah untuk difermentasi. Minyak yang telah difermentasi akan dikerjakan sendiri oleh pemilik usaha karena hanya cukup memasukkan dalam wadah penampungan minyak, jadi tidak membutuhkan tenaga kerja lagi. Beberapa petani responden dalam pembuatan minyak kelapa murni ada yang membutuhkan tenaga kerja karena dikerjakan oleh anggota keluarganya sendiri, namun tidak dengan sistem upah. Sumbangan input lain. Sumbangan input lain merupakan nilai dari semua korbanan selain bahan baku dan tenaga kerja selama proses produksi minyak kelapa murni. Sumbangan input lain termasuk diantaranya adalah botol, tisu, dan pulsa HP. Botol digunakan sebagai tempat minyak kelapa murni yang sudah siap dijual atau dipasarkan. Botol yang digunakan yaitu botol bekas, namun ada masyarakat yang khusus mengumpulkan dan menjual botol bekas dengan harga yang murah yaitu Rp1.000, sehingga sebagian petani responden yang memerlukan botol dapat membeli ke masyarakat yang menjual botol. Namun sebagian petani responden mengumpulkan botol-botol agar tidak lagi mengeluarkan biaya. Tisu digunakan untuk melapisi corong agar ampas atau busa santan minyak yang tersisa tidak ikut masuk ke dalam wadah penampungan minyak. Harga tisu rata-rata Rp9.333 per bungkus, dengan rata-rata biaya tisu sebesar Rp12.222 per bulan. Selain itu, input lain adalah pemakaian telepon dengan menggunakan pulsa HP. Jika ada konsumen yang memesan minyak kelapa murni lewat via telepon, maka petani responden akan mengeluarkan biaya pembelian pulsa. Namun ada beberapa petani responden yang tidak mengeluarkan biaya penggunaan pulsa karena memang konsumen datang secara langsung membeli. Penggunaan listrik. Proses produksi minyak kelapa murni, petani responden menggunakan mesin parut kelapa agar proses pembuatan minyak kelapa murni menjadi lebih cepat dan mudah. Namun
dalam penggunaan mesin parut kelapa harus mengeluarkan biaya pemakaian listrik. Biaya yang sesuai dikeluarkan dengan beberapa jumlah mesin parut kelapa yang digunakan dikalikan beberapa jam penggunaan mesin parut kelapa dalam sekali produksi dikali dengan beberapa kali pemakaian dalam 1 bulan. Kapasitas produksi adalah suatu proses mengubah input menjadi output sehingga nilai barang tersebut bertambah. Penentuan kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi sangat penting agar proses produksi yang dilaksanakan dapat efisien dan hasil produksi yang harus diperoleh menjadi optimal. Adapun kapasitas produksi minyak kelapa murni di Desa Wayang-Pubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone adalah sebesar 290 liter dengan rata-rata produksi 16,11. Sedangkan harga jual minyak kelapa murni sebesar Rp200.000 per liter. Jadi total penerimaan yang diterima petani responden yang melakukan usaha pembuatan minyak kelapa murni adalah sebesar 58 juta rupiah dengan rata-rata Rp3.222.222 per bulan. Teknik analisis data dapat diperoleh diolah dan dianalisis dalam bentuk tabel dan uraian. Untuk mengetahui pendapatan usaha minyak kelapa murni di Desa Wayang-Pubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, maka digunakan rumus sebagai berikut. A. Analisis biaya menurut Surtiah. Untuk menghitung besarnya total biaya, total cost diperoleh dengan cara menjumlah biaya tetap fixed cost dengan biaya variabel cost dengan rumus TC sama dengan FC tambah VC, di mana TC total cost, FC fixed cost, VC variable cost. B. Analisis pendapatan menurut Surtiah. Pendapatan adalah selisih antara penerimaan TR dan biaya total TC dan dinyatakan dengan rumus I sama dengan TR kurang TC, di mana I income pendapatan, TR total revenue penerimaan total, TC total cost. C. Analisis R per C menurut Surtiah 2015. R per C adalah perbandingan antara penerimaan dengan total biaya. R per C sama dengan penerimaan total TR atau biaya total TC, di mana TR sama dengan total penerimaan, TC sama dengan total biaya. Kriteria penerimaan R per C rasio. R per C, usaha produksi minyak kelapa murni mengalami kerugian. R per C, usaha produksi minyak kelapa murni memperoleh keuntungan. R per C, usaha produksi minyak kelapa murni mencapai titik impas. Definisi operasional konsep operasional merupakan pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dan juga merupakan batasan untuk mempermudah pengumpulan data dan memperjelas ruang lingkup dalam penelitian, yaitu terdiri dari 1. Petani kelapa adalah seorang yang membudidayakan tanaman kelapa di Desa Wayang-Pubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Minyak kelapa murni VCO adalah minyak yang terbuat dari daging kelapa segar diolah dalam suhu rendah atau tanpa melalui pemanasan. 3. Usaha minyak kelapa murni adalah salah satu usaha yang mengolah kelapa menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah tinggi di Desa Wayang-Pubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. 4. Harga jual adalah besarnya harga yang dibebankan kepada konsumen yang diuntungkan dari biaya produksi minyak kelapa murni. 5. Volume penjualan adalah jumlah total yang dihasilkan oleh kegiatan penjualan minyak kelapa murni di Desa Wayang-Pubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Biaya tetap fixed cost adalah biaya yang relatif tetap jumlah dan terus dikeluarkan walaupun jumlah minyak kelapa murni VCO yang diproduksi banyak atau sedikit. 7. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh jumlah minyak kelapa murni yang diproduksi. Total 8. Total biaya adalah keseluruhan biaya produksi yang digunakan selama melakukan kegiatan usaha minyak kelapa murni.
di Desa Wayampubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. 9. Penerimaan adalah harga produk dikali dengan jumlah produk minyak kelapa murni di Desa Wayampubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. 10. Pendapatan usaha adalah selisih antara penerimaan dan total biaya pada usaha minyak kelapa murni di Desa Wayampubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. 11. R per C rasio adalah ukuran perbandingan antara penerimaan usaha dan total biaya, total cost pada usaha minyak kelapa murni di Desa Wayampubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Analisis biaya produksi minyak kelapa murni. Biaya produksi merupakan akumulasi dari semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk. Biaya yang dikeluarkan petani responden terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya-biaya yang dikeluarkan dijelaskan pada uraian berikut ini. A. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu atau biaya yang tidak habis dalam suatu proses produksi. Biaya tetap dalam penelitian ini terdiri dari listrik dan nilai penyusutan alat. Untuk lebih dijelaskan dapat dilihat pada tabel 1. Hasil rekapitulasi rata-rata biaya tetap yang dikeluarkan petani responden dalam mengusahakan minyak kelapa murni di Desa Wayampubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata nilai penyusutan alat NPA adalah sebesar Rp138.344.000. Listrik yang dibayar rata-rata per bulan oleh petani responden adalah Rp5.547.000. Jadi total keseluruhan biaya tetap yang dikeluarkan petani responden yang mengusahakan minyak kelapa murni di Desa Wayampubu yakni sebesar Rp143.891.000. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau biaya yang habis dipakai dalam satu kali produksi. Biaya variabel dalam penelitian ini yaitu botol tisu, telepon, pulsa HP, dan biaya tenaga kerja yang menyediakan bahan baku dan pengolahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut. Tabel 2. Hasil rekapitulasi rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan petani responden dalam menggunakan minyak kelapa murni virgin coconut oil di Desa Wayampubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata biaya variabel usaha minyak kelapa murni di Desa Wayampubu yang terbesar adalah biaya tenaga kerja pengolahan yaitu sebesar 312.222.000 rupiah. Dalam proses produksi memerlukan waktu beberapa jam untuk dapat menyelesaikan suatu produksi minyak kelapa murni. Bagi petani responden yang kewalahan dengan akan menyewa tenaga kerja agar proses pembuatan minyak cepat, sehingga harus mengeluarkan biaya pengolahan, sedangkan rata-rata biaya variabel yang terkecil adalah botol yaitu Rp6.800. Jadi total rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan petani responden adalah sebesar Rp522.166. Pendapatan usaha minyak kelapa murni virgin coconut oil. Pendapatan usaha adalah selisih antara penerimaan dan total biaya pada suatu usaha. Rata-rata pendapatan keseluruhan petani responden dapat dilihat pada tabel 3 berikut. 3. Analisis rata-rata pendapatan petani responden yang menggunakan kelapa murni virgin coconut oil di Desa Wayampubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone. Tabel 3 menunjukkan rata-rata penerimaan keseluruhan petani responden adalah sebesar Rp3.222.222 yang diperoleh dengan menggalikan jumlah produksi dengan harga produksi. Adapun rata-rata total biaya yang dikeluarkan yaitu Rp666.666.000
Rp57 dari rata-rata total biaya tetap Rp143.891 dijumlahkan dengan rata-rata total biaya variabel Rp522.166 sehingga didapat keseluruhan rata-rata pendapatan petani responden yang mengusahakan minyak kelapa murni di Desa Wayang Pubu dengan menunjukkan rata-rata total penerimaan dengan rata-rata total biaya yaitu sebesar Rp2.556.164 per bulan. Kelayakan usaha minyak kelapa murni Virgin Coconut Oil di analisis kelayakan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui apakah usaha itu menguntungkan atau tidak dan layak untuk dikembangkan. Analisis ini digunakan untuk menghitung besarnya penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari setiap rupiah. Adapun nilai R per C ratio dari usaha minyak kelapa murni adalah 4,84 dari hasil perbandingan total penerimaan dengan total biaya, sehingga R per C 1 yang artinya produksi minyak kelapa murni memperoleh keuntungan. Maka dari itu pembuatan minyak kelapa murni di Desa Wayang Pubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone layak untuk diusahakan. Hasil penjualan, harga jual dan pemasaran minyak kelapa murni Virgin Coconut Oil. Salah satu ukuran keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari volume penjualan yang diperoleh. Volume penjualan yang tinggi menunjukkan bahwa minyak kelapa murni yang ditawarkan memiliki pangsa pasar yang bagus. Volume penjualan petani responden yang menggunakan minyak kelapa murni di Desa Wayang Pubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone adalah 290 liter dengan rata-rata produksi 16,11. Volume penjualan tersebut sesuai dengan jumlah produksi minyak kelapa murni per bulan. Adapun harga jual minyak kelapa murni adalah 200.000 per liter. Tercapainya penjualan dengan keuntungan yang tinggi sangat ditentukan oleh kemampuan pemilik usaha dalam mengkombinasikan nilai dan memelihara hubungan yang memuaskan konsumen baik sebelum maupun setelah transaksi penjualan. Kepuasan konsumen sangat ditentukan oleh harga yang pantas, kualitas minyak kelapa murni yang bagus, tidak berbau tengik, dan pelayanan yang diberikan baik dalam penjualan minyak kelapa murni. Konsumen datang secara langsung ke lokasi penjualan. Namun ada juga beberapa konsumen memesan melalui via telepon. Konsumen yang datang langsung membeli minyak kelapa murni tetap dijual dengan harga yang sama, sedangkan yang memesan lewat via telepon, konsumen yang akan menanggung biaya ongkirnya. Adapun menjadi daerah destinasi pemasaran minyak kelapa murni di Desa Wayang Pubu yaitu Sinjai, Malaysia, dan konsumen dari hasil berbagai daerah lain. Pada faktor penentuan kepuasan konsumen sangatlah berpengaruh terhadap pemasaran minyak kelapa murni, karena jika faktor pemuas konsumen tidak diutamakan maka akan terjadi peluang kegagalan pemasaran. Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan kegiatan penelitian mengenai analisis ekonomi usaha minyak kelapa murni di Desa Wayang Pubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone yang dilaksanakan pada bulan April Mei 2023, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima petani responden pengusaha minyak kelapa murni di lokasi penelitian adalah sebesar 46 juta 10.960 rupiah per bulan dengan rata-rata 2.556.164 rupiah per bulan. 2. Nilai R C ratio dari usaha minyak kelapa murni adalah
4,84 sehingga R per C yang artinya untung. Jadi pembuatan minyak kelapa murni di Desa Wayangpubu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone layak diusahakan. Sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.